kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Harum atau PT Harum Energi Tbk. Nah, ini kemarin kita sudah bahas laporan tahunannya ya. Lalu sekarang ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar. Seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Ray Antonio Gunara, kemudian direkturnya yaitu Kenneth Scott Andrew Thompson. Untuk alamat kantor mereka di Cubang Building ya, di Cubang Building di Jakarta. Kemudian kita lihat ya, di sini laporan keuangannya seperti biasa, dia pakai dolar, US dollar, nanti kan 15 sampai 16 ribuan gitu. Untuk kas dan setelah kasnya kali ini dibandingkan dengan akhir tahun 2023, dan dia mengalami peningkatan dari 157 jutaan menjadi 231 jutaan dolar. Lalu piutang usahanya oke, menurun sedikit, piutang lain-lain oke, meningkat sedikit. Sebenarnya meningkat cukup banyak, tapi nilainya itu gak gitu banyak ya. Total aset lancarnya dari 432 jutaan dolar kemudian menjadi 581 jutaan dolar. Ini berarti peningkatan yang cukup besar ya. Tapi nanti kita lihat apakah itu peningkatan karena hutang ataukah karena equity. Nah, jika dilihat dari sini, ini ada apa? Persediaan ini meningkat cukup banyak nih, ini cukup bagus, dari 77 jutaan dolar sekarang menjadi 113 jutaan dolar. Berarti kalau kita lihat berarti 27 13 paling 30 hingga 40-an jutaan dolar ya. Nanti kayak saja 15 hingga 16 ribuan. Untuk total asetnya kita lihat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, di mana 1,6 miliar dolar sekarang menjadi 2,4 miliaran dolar. Wah, ini berkembang cukup banyak nih, cukup pesat juga. Untuk goodwillnya, wah ini goodwillnya meningkat cukup pesat. Kok bisa ya nih ya, dari 3 jutaan dolar sekarang menjadi 184 jutaan dolar. Nanti kita lihat, kayaknya peningkatannya agak sedikit banyak nih ya. Mengapa peningkatannya bisa luar biasa, nanti kita lihat sendiri. Ini utang lainnya meningkat dari 12 jutaan dolar menjadi 82 jutaan dolar. Lalu total hutang jangka pendek, wah, ini ada utang kepala pemegang saham non pengendali dari gak ada sekarang menjadi 79 jutaan dolar. Lalu total hutangnya yang jangka pendek dari 200-an juta dolar sekarang menjadi 800-an juta dolar. Ini peningkatan yang cukup luar biasa ini ya kalau kita lihat. Bahkan utang lain-lain meningkat, ini gak disebutkan. Ini ada utang wesa juga 70 jutaan dolar menjadi 500-an juta dolar. Wah, ini mengapa nih? Ini semua utang tetap meningkat. Total hutang jangka panjang ya, ini 200 menjadi 300-an ya tadi ya. Ini kita lihat dulu yang apa ini utang dividen. Kalau kita lihat dari sini, utang pajak dan utang dividen itu gak tahu berubah signifikan sih jumlahnya. Itu berarti kan penjualannya itu gak begitu berubah signifikan. Yang berubah signifikan ini seperti yang utang lain-lain dan lain-lain gitu-gitulah ya. Nanti kita lihat sebenarnya apakah ada hal yang menyebabkan terjadi perubahan yang cukup drastis seperti ini. Kita lihat ekuitasnya. Ekuitasnya ini gak berubah cukup banyak, artinya ekuitasnya ini masih oke-oke saja, dari 1,1 miliar menjadi 1,3 miliar dolar. Ini kan gak gitu banyak peningkatannya. Untuk dari pendapatannya, nah bisa dilihat ya, ini pendapatannya nggak berubah gitu drastis, dari 294 juta dolar sekarang menjadi 265 juta dolar. Memang dia mengalami sedikit penurunan, di mana penurunannya itu pada kontrak dengan pelanggan. Dari 290-an juta dolar menjadi 260-an juta dolar. Kalau kita lihat di sini, ini beban lainnya meningkat sangat pesat. Dari 340-an ribu dolar menjadi 38 jutaan dolar. Beban keuangan meningkat tapi gak gitu pesat. Nah, ini yang beban lainnya nih yang ngeri. Kita gak tahu sebenarnya beban lainnya ini apa. Kita ini perlu cari tahu sih sebenarnya. Untuk laba periode berjalan dari 127 jutaan dolar menjadi 10 jutaan dolar saja. Nah, ini dari 100-an jutaan dolar, kita anggap saya 100 jutaan, 1 jutaan 15, berarti 1,5 triliunan kurang lebih kayak gitu, menjadi hanya 10 jutaan dolar saja. Nah, ini bayar menjadi 150 miliaran gitu saja. Wah, ini kan tanya ini ya. Ini laba kepala pemilik entitas induk bahkan 987 ribu dolar. Wah, ini menurun nih dari 100-an juta dolar menjadi 900-an ribu dolar. Tetapi ini kalau kita lihat ini karena beban lainnya ya. Beban lainnya itu sebesar 38 jutaan dolar kalau tidak salah.
Nah, itu merupakan sesuatu yang bisa berpengaruh secara signifikan. Ini nggak disebutkan detail sih. Ini sebenarnya apa nih bebanannya? Ini penerimaan kas dari pelanggan. Nah, dan nanti kita tahu seharusnya. Nah, ini bisa dapat nih. Ini salah satu contohnya pembayaran kas kepada pemasok dan bebanannya dari 71 juta dolar sekarang menjadi 186 juta dolar. Tetapi ini masih agak abu-abu ya, dimana ini kan dikatakan kepada pemasok dan kepala lainnya. Ini kan berarti bisa jadi ya, bisa jadi pemasok tetap tapi yang lainnya bertambah, bisa jadi lainnya bertambah tapi pemasok berubah, karena dia pakai penggabungan. Nanti kita lihat apakah ada yang lebih detail di pembahasan yang ke bawah-bawahnya ini. Nanti kita lihat ya. Ini ada kas neto untuk aktivitas pendanaan. Wah, ini agak sedikit bukan, tapi ini, nah ini banyak loh nih. Penambahan piutang lain dari pihak ketiga 100-an juta dolar. Wah, ini ada penambahan piutang dari 100-an juta dolar. Ini berarti dia kan kasih uang. Mungkin uangnya itu dia mau kembalikan, itu kan berarti udah jadi piutang ya. Ini tanya nanti kita lihat. Komisaris utama adalah Lawrence Barkey, direktur utama masih sama Ray Antonio Gunara. Direktur adalah Ken Scott, Andrew Thompson, dan lain-lain. Direktur independen Hadi. Kita lihat di sini. MSC, oh ini kita skip dulu. Nah, ini 2018 ya. Ini 2018, ini kita skip, ini berarti udah lewat nih. Atau ada yang baru ya kan? Ini udah terlewat nih. Kita lihat yang kas dan setara kas. Ini nih. Ini kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini, ini dari 1,3 juta dolar sekarang menjadi 2,2 juta dolar. Berarti uangnya kan nggak gitu berubah secara signifikan ya. Ini masih oke-oke saja, tapi yang tadi kita lihat berubah secara signifikan. Berarti ini masanya bukan di kas. Nah, ini nanti kita lihat apa yang bisa kalian temukan. Lalu ini yang di bank, mereka berarti paling simpan paling banyak ada di Bank UOB. Nah, ini Bank UOB Indonesia, baik US dollar, rupiah, ini semua rata-rata UOB paling banyak. Walaupun ada yang mengalami penurunan kayak gini nih, yang di dolar Australia sekitar 6 juta dolar sekarang menjadi 430 ribuan dolar. Untuk totalnya itu meningkat 148 juta dolar menjadi 229 juta dolar. Deposito berjangka berkurang. Biasanya kalau deposito berjangka berkurang itu berarti kan kemungkinan besar perusahaan ini sedang membutuhkan dana. Yang kita lihat sebenarnya dana itu kemana. Pihak berelasi ada pihak ketiga, Kilo Richard International, Fujian Xindefuel LTD, ada PT Indonesia Singhan Stainless. Nah, ini semua merupakan pelanggan baru ini kayaknya ya. Dimana kalau kita lihat ini yang sebelumnya gak ada, sekarang jadi ada. Dan untuk yang piutangnya kayaknya gak gitu macet sih. Karena yang lebih dari 90 hari hanya tersisa 12 ribuan. Bahkan kalau kita lihat ini jumlahnya sudah agak menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan yang tahun lalu. Tapi ini yang piutangnya. Kita belum tahu yang hutangnya dan lain-lain. Lalu di sini ada persediaannya. Persediaan paling banyak yang meningkat ya, ini kayak di biji nikel. Nah, biji nikel seperti yang kita lihat kemarin jadi ada ferronikel ya. Apakah ini industrinya mereka sedang melakukan perencanaan untuk menambah industri baru atau gimana, nanti kita lihat. Dan memang ferronikel itu baru ya. Kemudian ini ada disebutkan BO Patriot Energy. Poin 7 Desember. Tapi yang ini kita lihat ya. PT Sunimeta Industry 24 Januari 2024 mereka membeli 10.550 saham yang mewakili 10,55% kepemilikan. Nah, ini sudah nampak ya. Berarti mereka kan ada melakukan pembelian perusahaannya. Kalau kita lihat di sini, ini bahkan yang dia apa nih? Suatu perseroan terbatas. Wah, ini perseroan terbatas yang buka di nikel nih kayaknya. Lalu ada WMI, nah 25 Januari 2024 juga. Oh, ini sama yang WMI. Yang WMI ini sama.
Nah, ini adalah disebutkan untuk total aset dan liabilitasnya. Jadi kemungkinan besar, nah ini sudah bisa ditebak-tebak ya. Kita lihat dulu ini yang peserta kepemilikan saham grup yang NIC. NIC kayaknya sama juga. Ini apa nih? Ini bagian atas laba. Lalu di sini ada PT Intel Meta Industry, IMI. Lalu PT Westron Industry. Nah, ini memperoleh kendali atas UMI dengan mengakuisisi tambahan 60% modal sahamnya. Nah, ini berarti ada tambah lagi nih. Nah, bahkan total liabilitasnya 400-an juta dolar. Nah, ini tampaknya ya, kalau kami duga-duga, ini sebenarnya bukan karena hutangnya bertambah atau gimana. Ini karena ibaratnya perluasan. Berarti ini sebenarnya perusahaannya kayak termasuk bagus kayaknya. Nah, ini BSE 27 Mei 2024. Ini bergerak di bidang pengolahan dan permurnian biji nikel. Nah, ini kayak tambah lagi nih. Liabilitas jangka panjangnya bahkan untuk total liabilitas ya 310 juta dolar. Ini akuisisi BSE. Kalau goodwill-nya, nah ini goodwill-nya ini bertambah. Nah, semua ini juga bisa lihat di sini, di mana kalau kita lihat yang aset tetapnya ini bahkan untuk penambahannya, penambahan bangunan menjadi 100-an juta dolar, penambahan peralatan dan perlengkapan 200-an juta dolar, aset tetap dan penyiasan 200-an juta dolar. Mungkin itulah yang menyebabkan mengapa bebannya itu menjadi meningkat. Nah, ibaratnya ada beban lainnya, ini itu, sehingga liabilitasnya meningkat dan tampak seperti tidak menghasilkan keuntungan. Ibaratnya memang ada menghasilkan keuntungan, tetapi jumlahnya kalau sudah menurun cukup drastis, kemungkinannya ini menurut kami, karena mereka kan baru ada pabriknya untuk buat apa itu ferronikel ya, kemudian yang lain-lain, kemungkinan ini memang karena industrinya ini mulai ke yang baru. Nah, mulai ada industri baru, jadi memang agak ada perubahan sedikit, tapi kayaknya masih aman ya. MSC memiliki sebidang tanah yang di Samarinda 43,17 hektar, dan ini masih dalam proses untuk HGB. Nah, ini ada aset tetap, ini ada disebutkan juga. Berarti ini sebenarnya bukan karena penurunan laba yang apa ya, karena kita lihat memang yang paling menyebabkan labanya itu turun karena di beban lainnya. Tetapi dari semua itu kita perlu tahu itu beban lainnya itu apa, dan apakah ini labanya memang bukan cukup drastis karena kinerja perusahaan yang memburuk, ataukah karena ada ekspansi atau gimana ya. Nah, dari sini yang tadi kita lihat ini sudah terlihat dengan jelas. Ini kayaknya bukan karena perusahaannya nggak bagus, tapi ini memang ada sedikit perubahan. Nah, ini biaya yang masih harus dibayar ya. Pengerukan royalti. Ini pinjaman sindikasi. United Overseas Bank Limited, Bank BTPN, Bank QNB. Ini utang bunga jangka panjang. Dan sebenarnya perusahaan itu memang yang paling tahu perusahaannya itu bagus atau buruk itu sebenarnya apa, top manajemen sendiri ya. Kalau mau dibilang pemilik perusahaannya sendiri itu lebih tahu sih sebenarnya. Nah, ini ternyata tadi yang ada liabilitas jangka pendek. Yang utang kepada pemegang saham non pengendali ini ternyata ada Prime Investment Capital Limited sebesar 79 juta dolar. Berarti sudah tahu ya, untuk yang tadi, untuk utang kepada pemegang saham non pengendali itu yang 79 juta dolar itu berarti yang ini, Prime Investment Capital Limited. Ini ekuitasnya. Paling banyak dipegang oleh PT Karunia Barat Perkasa 79%. Kemudian kita lihat di sini kepentingan non pengendali. Nah, ini pendapatan. Nah, ini udah nampak nih.
pendapatan kemarin kan kayaknya yang ferronikel yang baru ya. Sekarang ada lagi apa nih? Nikel mate. Nah, nikel mate, kemudian penjualan lokal ada ferronikel dan nikel mate juga. Dan ini tampaknya memang dia sudah mulai bergerak di bidang ferronikel dan nikel mate. Ini berarti memang ada segi perubahan memang sehingga liability asetnya ini memang agak sedikit berubah ya. Tapi ini kan agak wajar-wajar aja sih. Ini batu bara, ini individu, ini ferronikel dan nikel mate. Nah, bisa lihat di sini ya. Berarti kan bergerak apa sih? Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang banyak laba yang turun drastis. Nah, kan nggak kayak gitu ya. Karena dia ada alasan di balik itu semua. Ini adalah transportasi, pinjaman, dan presentasi ini berkurang. Oke, itu bagus. Gaji dan kesejahteraan meningkat cukup bagus. Pendapatan lainnya, ini beban lainnya, ini kita skip. Ini memang dia meningkat cukup besar untuk presentasinya, tapi nilainya nggak gitu besar ya. Saya yang nilai yang nggak gitu besar itu juga perlu diperhatikan ya. Mengapa? Karena terkadang itulah yang menjadi celah sebuah perusahaan untuk melakukan sesuatu yang ibaratnya tidak terlihat lah terkadangnya. Ini pendapatan kalau kita lihat, ini ada permunian nikel. Nah, yang kemarin ya, ini ada hasil segmen sekitar $1 juta, 1,6 juta dolar. Dan setidaknya cukup bagus karena tahun lalu ada, sekarang udah ada. Berarti ini perusahaannya ini mau berkembang. Kalau kita lihat ini perusahaan ini mau berkembang ya. Lalu untuk yang ekspor, kalau kita lihat di sini, ini tampaknya yang ke Asia Tenggara ini bahkan yang meningkat. Yang Asia Timur ke Jepang, Tiongkok, Taiwan itu malah menurun ya. Dari 230 menjadi 150 jutaan dolar. Tetapi yang Asia Tenggara dari 4 jutaan dolar sekarang menjadi 26 jutaan dolar. Wah, ini sebenarnya berarti cukup bagus ya, walaupun nilainya itu belum sampai seperti yang Asia Timur. Nah, tapi ini sebenarnya perlu disyukuri karena jadi pangsa-pasarnya, misalnya kalau benua ini sedang terkena masalah, kita bisa balik ke negara lain. Nah, kayak gitu ya, dalam industri kita saling jaga-jaga. Ini fasilitas pinjaman tersebut telah ditarik sebagai oleh THN oleh masing-masing mereka. Itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.